A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ibrahim ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Wa la tahsabanna, dan jangan sekali-kali mengira engkau, wahai kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kepada Allah ghafilan akan yang lalai, amma dari apa-apa ya'malu yang mengerjakan siapa adh-dhalimuna orang-orang yang zalim. Al-kafirun yakni orang-orang kafir min ahli Makkah, dari ahli Makkah. Innama yuakhiruhum, pastinya memberi tempo Allah kepada mereka tanpa siksaan, liyaumin, untuk hari tashkhasu yang naon melotot tashkhasu yang melotot. Kumaha itu? Apa? Berlalak. Nah, yang berlalak, terbelalak. Fihi, pada itu hari, apa labsaru, mata-matanya. Lihauli matara, karena ya, haul pakewuh. Mohon bahasa Indonesia pakewuh. Kariweuhan. Rasa takut ya. Masya Allah. Tara, yang melihat itu mata. Di dalam ayat ini, ayat surat Ibrahim ayat 42, tasliyatun likulli madlumin wa wa'idun azimun likulli zalim. Di dalam ayat ini mengandung tasliyah. Tasliyah itu artinya menghibur. Menghibur untuk siapa? Likulli madlumin, kepada setiap orang yang dizalimi. Wa wa'idun azimun, dan ancaman yang sangat besar, likulli zalimin, kepada setiap orang yang zalim. Jadi orang itu terbagi dua, ada yang zalim, ada yang dizalimi. Jadi kita jangan tergolong orang yang zalim. Hati-hati, jangan menjadi orang yang zalim. Berusaha menjaga diri dari menjadi orang yang zalim. Andai kata dizalimi, bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita ketika kita dizalimi? Jadi kita tidak boleh berbuat zalim. Jangan menjadi orang zalim. Ketika kita dizalimi, apa yang harus kita kerjakan? Maka ayat ini menjelaskan, orang yang zalim itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah di dunia sebelum kelak jika mereka tidak bertaubat. Kenapa terjadi kezaliman? Apa penyebab kezaliman? Salah satu penyebab kezaliman itu karena kebodohan di dalam agama. Ya. Karena kebodohan di dalam agama.
Ketika dia tidak mengerti agama, akhirnya berbuat zalim. Salah satunya. Apa bahayanya kezaliman? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz keempat halaman 505, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu orang yang bangkrut nanti di akhirat? Saha nu hoyong bangkrut ayeuna di dunia aya? Teu aya. Ya. Kalau kita tanya siapa yang ingin bangkrut di dunia, enggak ada. Tapi nanti ada orang-orang yang bangkrut di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Hal tadruna manil muflis, kata Rasulullah SAW. Wahai para sahabat, apakah kalian tahu orang yang bangkrut kelak di akhirat? Qulna al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wa la dinara wa la mata'. Kami semua menjawab, kata para sahabat, yang saya tahu wahai Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang gak punya dirham, gak punya uang, gak punya uang, gak punya rumah, gak punya apa-apa. Itu orang bangkrut. Kata siapa? Kata para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu, bahwa orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, orang yang bangkrut dari umatku, man, adalah orang, ya'ti, yang datang orang tersebut, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kan semua orang ini bahkan akan menghadapi hari kiamat. Semua, kita semua ini akan mengalami hari kiamat. Semua, orang baik, orang enggak baik, semua pasti akan mengalami yaumil qiyamah. Bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang ini datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, membawa rebok ku amal soleh, rebok ku pahala. Ya, nanti diperlihatkan itu pahala oleh Allah di akhirat. Orang ini dia pada hari kiamat membawa sholat, membawa pahala sholat, kaya dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala amal soleh. Wayati waqad syatama hadza, dan datang orang ini dahulu di dunia dia pernah mencaci satu orang. Tuh kabayang, saurang ya. Lamun nyacina ribuan kumaha? Allahu akbar. Ngagogoreng saurang. Komo lamun ribuan orang mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan. Ini orang pernah di dunianya dia itu mencaci maki, menghina, memfitnah, menjelek-jelekan orang lain. Satu orang. Bagaimana kalau ratusan orang, ribuan orang, ratusan ribu orang yang ia caci? Na'udzubillah min. Waqad syatama hadza. Ini orang dahulu di dunianya dia pernah mencaci maki hadza, orang ini. Wa qadhafa hadza. Orang ini dia ini di dunianya dahulu pernah menuduh, memfitnah orang lain. Kemudian wa akala mala hadza. Ini orang pernah makan harta orang lain tanpa haknya, dengan menipu, dengan memaling, dengan korupsi, macam-macam, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wasafaka dama hadza. Ini orang dahulu di dunia pernah mengalirkan darah orang lain tanpa hak. Kungsi neungge, nonjok, najong tapi kagetihan, nyiwit, macam-macam. Wa daraba hadza. Ini orang pernah memukul orang lain dahulu di dunia dan dia belum minta maaf sama orang yang ia zalimi.
Ini orang hubungan dengan Allahnya baik. Hubungan dengan Allahnya, dia sholat kok, nggak tinggal sholat. Dia zakat, dia puasa. Tapi hubungan dengan makhluk Allahnya kurang baik. Sehingga dia tidak sempat bertobat kepada Allah atas dosa yang ada hubungannya dengan makhluk Allah. Bagaimana nasibnya orang yang seperti ini? Akhirnya fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nanti di akhirat itu sebelum seorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, diperiksa dulu. Jika ada hak orang lain, tidak bisa langsung masuk surga. Harus dibayar dulu. Kalau dia pernah berbuat zalim sama orang lain, itu harus dikisos dulu. Harus ada pembayaran. Akhirnya orang-orang yang dizalimi oleh orang tersebut, mereka menuntut orang yang zalim tersebut. Dituntut itu orang yang zalim. Akhirnya fayu'ta hadza min hasanati. Orang yang menuntut tersebut, orang yang dizalimi tersebut, diberikan kebaikannya orang tersebut kepada orang yang dizalimi. Ladang salat dibikeun kanu dizalim. Makanya ngantri sabaraha urang nu dizalimna ngantri. Habis. Wa hadza min hasanati. Terus yang nuntutnya banyak, yang dizaliminya maka terus untuk membayar orang-orang yang ia zalimi. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ma'alaih. Ternyata yang nuntut masih ngantri, yang untuk membayarnya habis. Keur mayarna eueuh beak. Ladang salat beak keur mayar kanu dizalim. Ladang puasa beak keur mayar kanu dizalim. Ladang zakat seep keur mayaran kanu dizalim. Ladang amal seep kabeh. Habis itu semua pahala untuk membayar kepada orang yang ia sedangkan orang yang ia zalimi masih ngantri menuntut. Akhirnya maka apabila telah habis kebaikan-kebaikannya orang tersebut, sebelum ditentukan keputusan untuknya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Akhirnya dosa-dosa orang yang dizalimi dipindahkan oleh Allah kepada orang yang menzalimi. Yang tadinya dia kaya dengan pahala, sekarang kaya dengan dosa. Kenapa? Karena di dunianya dia tidak baik hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Eta teh nasib jelema nu garatol ibadah. Nu garatol orang yang rajin ibadah tapi tidak baik hubungannya dengan makhluk Allah. Dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nasibnya kelak di akhirat. Komo anu kedul. Geus mah kedul dolim deui. Rek kumaha tadi akhiratna? Nauzubillah min dzalik. Akhirnya faturihat alaih. Akhirnya dosa-dosa orang-orang yang dizalimi dipindahkan oleh Allah kepada orang yang berbuat zalim. Setelah demikian, tsumma turiha finnar, kemudian orang yang zalim tersebut dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nauzubillah min. Oleh karenanya hati-hati ya, jaga mulut, jaga anggota badan, jaga hati. Jangan sampai kita berbuat zalim dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu nasibnya orang yang berbuat zalim.